kita tuh sharing session sambil santai kali ya. Sharing session sambil menikmati hidangan, dan aku takjub ya, di sini enak banget nongkrongnya gitu loh. Kayaknya betah nih sampai besok saya kalau di sini. Enak banget tempatnya gitu loh. Suasananya mendukung ya dok? Iya, ini jarang ada di Jakarta. Kalaupun ada, biasanya debuan, motor, mobil aja gitu kan. Sering-sering ke Sukabumi ya dok? Insya Allah. Apa sih yang enggak buat Sukabumi? Siap. Alright, alhamdulillah. Nah, ini kita sudah kangen kalau boleh dibilang kan. Kalau saya pribadi mungkin bukan pertama kali ya dok ya. Jadi saya Betul. berasa reunian itu sudah sekian lama. Iya. Dan bagi teman-teman kan banyak banget yang baru gitu, baru pertama kali lihat dokter. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa Dr. Arief Munandar ini adalah salah satu dokter terbaik yang dipunyai oleh PT Healing Indonesia. Makasih teh, masya Allah, nggak terbaik juga. Luar biasanya tuh nggak berhenti ibadah beliau tuh, karena konsultasi beliau itu nggak kenal waktu pun tetap aja dijawab. Siap, insya Allah. Selama bermanfaat dan memang bisa bantu, saya pasti akan jawab ya. Alhamdulillah. Karena sesuai dengan judul kita hari ini nih dok ya, Yes. bahwa misalnya how to adapt pandemi to endemic. Ya. Jadi pada dasarnya kita itu kan sekarang banyak yang sudah bilang nih pandemi sudah berlalu, betul nggak? Iya. Dilihat dari jumlah masker ya, yang Iya. nyantol di leher. Iya. Yang masih pakai ada di depan satu. Saya masih ada tapi Nyantol. Saya tadinya mau pakai juga, ceritanya jaib, tapi ini terbuka gini, ya udahlah, saya mau nikmatin aja gitu. Jadi gimana nih dok? Bener nggak sih kita tuh memang sudah terlepas dari pandemi dan memang ini bisa dinyatakan endemi? Terus misalnya sebenarnya apa sih pelajaran yang kita bisa ambil di pandemi ini? Terus yang harus kita bawa di kalau memang kita memang sudah di ending pandemi ini dan menuju endemi? Langsung aja lah. Bagus banget pertanyaannya. Langsung ke mana? Baru di awal udah digas ya. Baik. poin, Dok. To the point. Tapi itu mengena dan coba kita renungin sama-sama ya. Kita udah ngejalanin pandemi ini dengan berdarah-darah, iya nggak sih teh? Sangat. Berdarah-darah ya, berurai air mata. Ada saudara kita yang kita kehilangan saudara, betul ya? Banyak kita kehilangan saudara dan lain sebagainya. Kalau kita nggak bisa ngambil hikmah, kita nggak bisa metik pelajaran berharga dari pandemi ini, sama aja kita mulai dari nol, kita nggak dapat apa-apa. Padahal Allah ngasih cobaan itu kan pasti ada hikmah di balik itu. Ya, itu yang saya pahami dan saya ngerti gitu ya. Nah, jadi hikmah dari pandemi ini kalau saya lihat gini. Pandemi ini kita lihat ya, pandemi ini COVID-19 ada pertama kali di Wuhan, kita percaya nggak percaya, betul ya? Kita percaya nggak percaya, apakah ini settingan, apakah ada tangan-tangan yang tak kasat mata yang mengatur ini semua apa segala macam, masih dalam tahap denial. Begitu masuk ada di Indonesia, itu pun masih denial. Gitu ya. Nah, kebetulan kami tim medis, kami lihat langsung dan sebenarnya kami lihat juga berguguran banyak teman-teman sejawat kami yang rawat gitu ya. Pada saat masih alfa waktu itu ya, COVID-nya masih alfa. Nah, setelah itu mulai muncul yang delta, terjadi mutasi dia. Ternyata terjadi mutasi sangat ganas, ya ganas banget. Terus kemudian menyerang orang-orang yang lemah. Dalam artian lemah itu orang-orang yang memang kondisi daya tahan tubuhnya itu nggak seideal atau nggak sebagus orang yang masih muda, dewasa muda ya. Tidak seideal yang nggak punya penyakit apapun. Nah, akhirnya kita kenal yang namanya istilah komorbid. Apa aja komorbid yang kita tahu? Ayo. Apa aja? Diabetes. Oke, jantung itu komorbid. Orang yang punya masalah sama ginjal, orang yang punya kadar kolesterol tinggi, orang yang punya masalah sama kalau kita bilang itu penyakit degeneratif. Penyakit yang diakibatkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Nunjukin yang ke saya dong. Oh iya, salah. Sehat. Ke sound speaker aja. Gaya hidup yang tidak sehat. Nah, sehingga kita langsung bisa petakan, orang yang terkena COVID, yang komorbid sama yang nggak komorbid itu bedanya jauh ya. Yang nggak komorbid memang bisa rusak paru-parunya kalau delta ya. Tapi yang komorbid itu bisa berakhirnya di TPU, di tempat pemakaman umum.
banyak yang meninggal yang karena komorbid, padahal masih muda-muda. Berarti delta itu parah banget ya dok. Parah. Waktu memang Yes. COVID delta itu dok. Emang darurat benar. Rumah sakit ini kita lihat ya liputannya di TV, rumah sakit sampai bikin tenda darurat untuk COVID dan lain sebagainya karena daya tampung udah nggak ada. Di situ ya benar-benar kita ya sebagai manusia tuh lagi diuji ya. Gitu loh. Lalu kemudian meredak lagi, kita sempat euforia sebentar, timbul Omikron di bulan-bulan Februari. Ya, setelah kita launching My Doc waktu. Nah kebetulan waktu itu launching My Doc MC-nya Teh Linda gitu kan. Nah saya narasumbernya. Sama ya. Nah terus kemudian setelah itu ada Omikron. Kebetulan ya qadarullah saya dan keluarga juga dapatkan rezeki itu. Omikron kena. Saya, istri saya lagi hamil 8 bulan. Anak-anak 2 kena semua, kan kenal ya, Linda masih kenal sama anak-anak saya kan, sama mbak saya 1 di rumah juga kena. Kita akhirnya isolasi mandiri 10 hari, dan alhamdulillah gejalanya di awal cuma memang ada batuk-batuk dari istri saya sendiri nggak batuk-batuk, terus kemudian nggak ada yang demam, lalu kemudian mereda. Dan saya kebayang kalau diantara salah satu di antara kami ini ada yang komorbid, itu pasti gejalanya akan berat. Nah, lalu kemudian kelar Omikron, kita udah mulai longgar lagi, ada BA4, BA5, itu membuat orang-orang yang punya komorbid lagi-lagi sakitnya berat. Kayaknya kalau sudah Omikron nggak tahu ya dok ya, cuma Yes. sesudah Omikron itu kayaknya kalau Sukabumi nih ya, karena saya tinggal di Sukabumi, kayaknya kita nggak mengenal sesudah Omikron ya dok. Nah, itu dia. Angkanya kan nggak tinggi. Tapi di rumah sakit ternyata masih ada. Masih 6 ribuan, masih apa segala macam. Terutama yang punya komorbid berat. Dan tidak punya riwayat vaksinasi. Nah, itu lumayan rame. Nah, jadi kesimpulannya adalah satu. Kalau saya mau pegang itu.